Lebih dari sepekan buron, pelaku penembakan yang menewaskan seorang pengusaha di Kelapa Gading, Jakarta Utara akhirnya ditangkap. Polisi menahan 12 orang, salah satunya adalah Nur Lutfia. Satu-satunya tersangka wanita yang tak lain adalah karyawati korban sendiri. Setelah mengantongi identitas sejumlah orang yang dicurigai, polisi kemudian bergerak cepat memburu para terduga pelaku pembunuhan. 8 hari setelah peristiwa penembakan, tepatnya pada 21 Agustus 2020. Berlokasi di Lampung Selatan, tim gabungan Resmob dan Jatanras Polda Metro Jaya serta Satreskrim Polres Jakarta Utara menangkap 5 orang yang terlibat dalam kasus tewasnya pengusaha pelayaran di Kelapa Gading. 2 orang ditangkap tim gabungan saat hendak melarikan diri dengan menggunakan mobil. Sementara 2 orang lainnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Kelurahan Bumisari, Kecamatan Natar, Bandar Lampung. Mereka ditangkap tanpa perlawanan. Sementara seorang pelaku sempat berusaha melarikan diri saat ingin ditangkap. Selain di Bandar Lampung, sejumlah pelaku lainnya juga berhasil ditangkap polisi di wilayah Jawa Timur dan Jakarta. Seluruh pelaku yang berjumlah 12 orang kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai puluhan juta rupiah, mobil serta sepeda motor pelaku, dan senjata api lengkap dengan magazinnya. Senjata api jenis handgun buatan Italia inilah yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa Sugianto Tan. Kepada polisi, ke-12 tersangka mengaku memiliki peran yang berbeda. Mereka adalah perempuan bernama Nur Lutfiah dan suami sirinya Ruhiman yang merupakan otak pembunuhan. Didi Wahyudi, Rosidi, dan Raden Sarmada sebagai perencana pembunuhan. Diki Mahfud sebagai eksekutor pembunuhan. Sodikin dan Muhammad Rifai yang berperan mengantar dan menyerahkan senjata api. Arbain Junaidi, orang yang menyiapkan senjata api dan mengajarkan Diki cara menembak. Syahrul yang berperan sebagai joki atau orang yang mengantar eksekutor, serta Suprayitno dan Toto Haryanto sebagai perantara dan pemilik senjata api. Dari pemeriksaan diketahui pembunuhan Sugianto didalangi oleh Nur Lutfiah, mantan karyawati di kantor milik Sugianto. Bahwa tersangka atas nama NL, ya, NL ini perempuan, ini merupakan karyawan swasta ya pada PT Dwi Putra Tirta Jaya. Jadi PT ini adalah milik korban, ya, korban Sugianto sebagai pemilik daripada perusahaan tersebut. Yang bersangkutan ini bekerja sejak tahun 2012. Yang bersangkutan adalah sebagai admin bagian keuangan. Jadi untuk motif tersangka, jadi ada 2 motif ini. Yang pertama, tersangka ini sakit hati, ya. Sakit hati dan yang bersangkutan marah, ya. Marahnya kenapa? Ya, sakit hati dan marah. Jadi ada 2 hal, ya, karena yang bersangkutan ini sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban, saya ulangi. Dan yang kedua, memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini. Ya, jadi mereka sering marah-marah. Juga yang kedua, sering juga mengajak untuk melakukan hal-hal di luar ini, ya, di luar sebagai pimpinan ataupun karyawan. Jadi, namun ternyata tidak hanya sakit hati yang menyelimuti perasaan Nur Lutfiah untuk mengirim algojo pencabut nyawa Sugianto. Rasa kalut dan takut akibat pernah menggelapkan uang pajak perusahaan juga menjadi pemicu utama menyewa pembunuh bayaran. kemudian yang kedua, yang bersangkutan ada rasa ketakutan karena yang bersangkutan
dari tahun 2015 ya, tadi saya dari tahun 2012 sampai 2020 yang bersangkutan adalah di bagian admin ataupun bagian keuangan. Jadi selama ini banyak mengurusi pajak-pajak. Nah, pajak-pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak. Tetapi di situ ada indikasi menggelapkan uang tersebut. Sehingga ada beberapa kali teguran yang teguran dari pajak Jakarta Utara ke perusahaan tersebut. Nah, hal inilah kemudian sempat dari pihak korban menyampaikan bahwa tersangka akan dilaporkan kepada polisi. Inilah kekhawatiran yang memungkinkan kemudian yang bersangkutan mengambil inisiatif bahwa yang bersangkutan untuk melakukan untuk membunuh daripada korban tersebut. Dendam dan rasa takut yang teramat sangat membuat Nur Lutfiah nekat menggelontorkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk menghabisi nyawa bosnya itu. Kini ia dan komplotannya harus mendekam di balik jeruji besi dan terjerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata api dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan Turn Back Crime RTV. Seorang pengusaha roti di Bekasi, Jawa Barat tewas di tangan kekasih gelap dengan melibatkan pembunuh bayaran. Jasadnya pun ditemukan di wilayah Subang, Jawa Barat. Usai jeda, tetap di Turn Back Crime.